harus direktur utama ditarik atau konsultan-konsultannya. Bisa jadi konsultan hukumnya bisa terlibat. Halloween, izinnya harus dicabut. Mohon maaf kepada umat Islam. Dunia hiburan tanah air digembarkan dengan promosi minuman keras yang membawa-bawa nama Muhammad dan Maria. Dalam promosinya di akun Instagram Hollywings Indonesia dan Hollywings Bar yang diunggah pada Kamis 23 Juni tahun 2022, berisikan bagi yang bernama Muhammad dan Maria diberikan sebotol minuman keras gratis, Cordons Dry Gin atau Cordons Pink. Namun promo yang digadang-gadang bisa menaikkan jumlah pengunjung dan angka penjualan minuman keras di Hollywings justru menuai kecaman dan hujatan. Sebabnya adalah promo yang dibuat tim kreatif Hollywings berbau isu sara dan diduga menistakan agama. Sontak promo yang dinilai bodoh dan kebablasan ini memantik kecaman dari masyarakat. Aksi protes mengalir dari berbagai penjuru tanah air. Di Jakarta Selatan misalnya, ratusan gerakan pemuda Ansor langsung menggeruduk sejumlah outlet Hollywings yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Masa yang datang langsung menyegel pintu masuk kafe Hollywings di 3 tempat. Di antaranya Hollywings Gunawarman di Jakarta Selatan, Hollywings Senayan Park Mall Jakarta Pusat, serta Hollywings Gatot Subroto Club 5 Jakarta Selatan. Masa menuntut agar Hollywings ditutup selamanya. Selain di Jakarta Selatan, masa Front Betawi Rempuk atau FBR juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Hollywings Kalideres, Jakarta Barat. Mereka meminta agar pemerintah mencabut izin usaha dan menutup operasional Hollywings secara permanen karena dianggap melakukan penistaan agama. Halloween tidak boleh beroperasi lagi. Izinnya harus dicabut. Benar nggak? Yang ada di Jakarta Barat, satu lagi adalah di Tanjung Duren. Ya, kalau seandainya hari ini kita kagak diterima atau asuransi kita kagak diterima, kita lebih banyak lagi.
Lama di Holy Week itu selalu diambil nama dari 2 pelanggan yang sudah sering datang, diambil 2, itu dipromosikan akan mendapat minuman 1 botol gratis. Udah lama. Jadi bukan program yang baru, ya. Dan entah kenapa, inilah masalah yang terjadi. Staf bagian medsos apakah kebablasan atau apa, tiba-tiba mencantumkan nama itu. Strategi lain Hotman Paris untuk meredam kemarahan masyarakat adalah dengan mendatangi Ketua Majelis Ulama Indonesia, Muhammad Khalil Nafis, di kediamannya. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama Holy Wings sebagai institusi memohon maaf kepada Bapak Kiai Khalil Nafis dan juga kepada umat Islam. Mudah-mudahan permohonan maaf kami ini dikabulkan dan kami menyerahkan agar masalah ini benar-benar diselesaikan melalui proses hukum untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menanggapi kasus promo kafe Holy Wings yang diduga menistakan agama, kepada tim telusur TV One, Ketua Majelis Ulama Indonesia memberikan pernyataannya. Jadi orang kalau yang beriman, cinta Rasul, orang yang dicintai itu melarang minum-minuman keras, kok ya dijadikan iklannya botol minuman keras itu. Gitu. Jadi pasti sakit. Oleh karena itu pada saat itu juga kami minta segera diproses secara hukum. Dan ini sudah keterlaluan. Inginnya kita menahan diri. Udahlah gak usah dikomentarin. Sudahlah biarin saja. Toh minuman keras bukan sesuatu yang menjadi wilayah kita di dalam membinanya. Ya, bukan di dalam kita, di dalam kerangka bersama. Tidak. Memang udah di luar karena udah orang udah minum minuman keras gitu, tetapi kok sudah di luar kita, kok masih menghina kita. Kemudian menghina itu nggak butuh fatwa, udah rasa kita memang ada fatwa berkenaan dengan kriteria penghinaan terhadap agama, termasuk adalah menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran, itu ada, sudah ada gitu. Ya artinya itu nggak butuh fatwa, orang udah merasakan. Orang yang beriman itu namanya maklumun minad dini bil darurah. Sesuatu yang dari agama sudah tanpa dianalisa, tanpa didalami orang sudah langsung paham. Gitu. Bahwa perbuatan itu perbuatan menghina, perbuatan itu dilarang di dalam Islam, perbuatan itu harus diluruskan oleh Islam, itu sudah jelas. Gitu. Memaafkan yang telah melukai kita, melanggar undang-undang kita, itu nggak ranah maaf, tapi ranah proses hukum. Maka terus proses hukum dan hukum harus ditegakkan. Untuk apa? Al-mawani waz-zawajir. Mawani itu artinya dalam rangka preventif. Besok nggak gampang lagi atas nama kreativitas, atas nama umpamanya toleransi, atas nama hak asasi manusia, nggak bisa. Dia menghina orang lain, kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Nah ini harus ada penegakan hukum. Kasus promo kafe Holy Wings yang telah membuat gaduh masyarakat akhirnya dibawa ke ranah pidana. Polisi melakukan penyelidikan. Harus direktur utama ditarik atau konsultan-konsultannya. Bisa jadi konsultan hukumnya bisa terlibat. Holy Wings, izinnya harus dicabut. Mohon maaf kepada umat Islam. Menanggapi keresahan yang terjadi di masyarakat, kepolisian bergerak cepat meredam kegaduhan ini. 6 orang pekerja Holy Wings yang diduga sebagai otak dari promosi ini ditangkap polisi di kantor Holy Wings Pusat yang terletak di kawasan BSD, Tangerang Selatan. Ke-6 orang ini berinisial EJD, NDP, DAD, EA, AAB, serta AAM. Ada 6 orang yang kita jadikan sebagai tersangka, yang kesemuanya adalah orang yang bekerja pada HW perusahaan tersebut. Kemudian barang bukti yang berhasil kami lakukan penyitaan antara lain
Yang pertama, screenshot postingan akun official HW. Yang kedua, 1 unit mesin atau PC komputer. Yang ketiga, 1 buah handphone. Kemudian 1 buah eksternal hard disk dan 1 buah laptop. Dan Vendetta Gatsu. Harus direktur utama ditarik atau konsultan-konsultannya. Bisa jadi konsultan hukumnya bisa terlibat. Halloween, izinnya harus dicabut. Mohon maaf kepada umat Islam. Kepolisian sudah menetapkan 6 pegawai Holy Wings sebagai tersangka atas kasus penistaan agama. Keenam tersangka dijerat pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 dan atau pasal 156 dan atau pasal 156A KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE tentang penistaan agama dan ujaran kebencian bernuansa SARA. Unsur pasal itu kan tidak hanya mengambil pada satu unsur. Dalam rangkaian unsur pasal itu kan ada beberapa rangkaian unsur pasal. Ya dong. Unsur pasal ini kan tidak harus berdiri sendiri. Tetapi bisa diambil pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Ya kalau memang tidak terbukti pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 kan masih ada pasal 156 atau 156A. Kalau memang tidak terbukti juga kan masih ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE kan. Artinya ini alternatif yang dilakukan oleh penyidik. Nanti kan berdasarkan bukti, berdasarkan keterangan saksi yang cukup, pasal mana yang bisa diterapkan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Tetapi hari ini penyidik mencoba mengakumulasikan semua pasal yang sekira-kiranya dapat diterapkan dalam perbuatan atau dimintain pertanggungjawaban pidananya. Nanti mana yang lebih terbukti berdasarkan alat bukti, berdasarkan keterangan saksi atau ahli, yaitu yang diterapkan. Menurut Kasman Sangaji, selain 6 pegawai Holy Wings yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Direktur Holy Wings juga wajib bertanggung jawab atas kegaduhan ini. Harus direktur utama ditarik atau konsultan-konsultannya. Bisa jadi konsultan hukumnya bisa terlibat. Ya dong. Bisa jadi sebelum pamflet ini di-upload di sosmed, bisa jadi ini kan melalui konsultan dulu. Apakah ketika kita upload tentang gambar ini
melanggar hukum apa tidak. Ketika konsultan hukum mengatakan tidak melanggar hukum, dia diminta pertanggungjawaban pidana. Wajib itu. Cafe Holy Wings bukan kali ini saja menuai kontroversi. Ada sederet kasus yang kepemilikan sahamnya dimiliki Hotman Paris dan Nikita Mirzani ini. Pada Februari 2021, Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan, melanggar jam operasional saat pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Saat itu, Holy Wings mendapat sanksi penutupan selama 3 hari. Meski sudah mendapatkan sanksi, Holy Wings kembali melakukan pelanggaran PPKM di bulan September 2021. Sederet kontroversi lainnya adalah saat seorang pengunjung bernama Brian Yoga Kusuma mengalami pengeroyokan di Holy Wings, Jalan Magelang, Sleman, Yogyakarta. Brian Yoga Kusuma dihajar oleh 20 orang lebih selama 1 jam. Beberapa di antaranya adalah oknum kepolisian. Dan yang terakhir adalah promosi miras gratis berujung dengan kasus penistaan agama. Sejumlah masyarakat yang ditemui tim telusur TV One mengomentari kasus Holy Wings ini. Kalau menurut saya sebagai mahasiswa itu tuh kayak nggak layak gitu buat di kalangan remaja gitu, karena kan itu menyangkut paut dengan agama ya, kayak yang dimana itu nggak cocok banget buat anak-anak remaja untuk melontarkan kata-kata itu gitu. Jadi kalau menurut saya untuk kedepannya itu semoga tidak ada lagi kejadian yang seperti itu. Salah dari pihak Holy Wings-nya sih ya. Soalnya kan udah tahu itu kalau udah urusan agama itu hal yang cukup sensitif gitu, kalau terutama di Indonesia gitu. Jadinya ya semoga aja sih kalau kedepannya untuk orang-orang untuk kalau misalnya mau memberi promosi lebih berhati-hati lah gitu. Soalnya pasti akan ada kayak masyarakat yang tidak suka untuk menerimanya gitu. Pendapat saya itu yang promonya itu gagal sih, karena kan menghina dua agama ya, yang Muhammad dan Maria. Dan itu pihak promosinya pasti kayak merasa nggak dipikir dulu semenjak mau ngadain promo itu. Kini, Cafe Holy Wings di Jakarta yang digadang-gadang memperkerjakan sekitar 3.000 karyawan ini sudah ditutup. Untuk kali ini, Holy Wings tak mampu menyelamatkan diri.